Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan kali ini saya akan membahas film Dirt and Ghost. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu karena udah beberapa minggu saya belum upload. Jadi sebagai permohonan maafnya saya akan upload 1 minggu penuh di minggu ini. Langsung ke filmnya. Film dibuka dengan sekelompok orang yang sedang melakukan perburuan terhadap hantu. Kemudian terlihat pria yang bernama Cyrus meminta petunjuk kepada Dennis tentang keberadaan hantu. Now, where is he? Show me where he's hiding. Di sini Dennis seperti memiliki indera keenam gitu teman-teman. Jadi dia bisa melacak keberadaan hantu serta dia juga dapat melihat masa depan atau masa lalu dari seseorang jika dia menyentuh badan seseorang. Kemudian Dennis menunjukkan di mana hantu tersebut dan Cyrus segera meminta yang lain untuk mempersiapkan sebuah kubus. All teams go to Alpha. Bring in the cube. Kubus di sini sudah ditulisi dengan tulisan Latin, jadi jika hantu masuk ke dalam situ dia akan terkurung. Lalu anak buah dari Cyrus menangkap 2 orang yang bernama Kalina dan Damon. Jadi mereka berdua ini tidak terima dengan yang dilakukan Cyrus tentang penangkapan hantu. Jadi mereka ingin membebaskan hantu-hantu yang telah ditangkap oleh Cyrus. Begitu teman-teman. Kemudian Damon mengatakan tidak tanpa mantra yang tepat dan hantu ke-13. Not without the right spells. That and the 13th ghost. 13th ghost? Dennis yang mendengar itu menjadi bingung karena dia dikontrak oleh Cyrus hanya untuk menangkap 12 hantu. Setelah itu, Cyrus segera menyuruh mereka untuk pergi. Kemudian, setelah kubus sudah siap, barulah mereka memanggil hantu yang ke-11 dengan menggunakan sebuah mantra yang direkam. Lalu muncullah hantu yang ke-11 dan membantai satu persatu anak buah dari Cyrus. Saking membantainya, hantu ini dia sampai tidak sadar bahwa telah masuk ke dalam sebuah kubus yang sudah diberikan tulisan Latin tadi. Dan hantu yang ke-11 pun tertahan di dalam kubus. Setelah itu, Dennis tanpa sengaja melihat Damon serta Cyrus mati dengan leher tergorok. Kemudian film berpindah kepada keluarga Arthur yang didatangi oleh seorang pengacara dan pengacara ini bernama Ben Moss. Ben Moss, how do you do? Ben Moss menjelaskan dia datang ke sini untuk mewakili rumah dari paman Cyrus. Yang jelas Ben Moss mengurus semua warisan dari Cyrus kepada Arthur dan keluarganya. Kemudian Arthur serta keluarganya diajak untuk mendatangi rumah dari warisan Cyrus dan rumahnya sangat jauh dari pemukiman. Ya seperti di tengah-tengah hutan gitu teman-teman. Setelah sampai di sana, sepertinya keluarga Arthur sangat terkejut karena melihat warisan dari paman Cyrus sangat besar serta sangat futuristik. Oh my god. I've never seen anything like it. Lalu Tuan Basmus sedikit merasa aneh karena dia melihat seorang petugas PLN berada di depan rumah Cyrus. Yang menjadi tugas PLN di sini adalah pria yang bernama Dennis yang berada di awal film tadi. Intinya di sini Dennis meminta izin untuk masuk ke dalam rumah agar bisa mengecek saklar listrik. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah. Bisa dilihat di dalam rumah Cyrus banyak sekali barang-barang antik dan kuno. Setelah itu, sampailah mereka di ruangan tengah dari rumah itu dan terlihat bahwa lantainya sedang berputar-putar. Kemudian Dennis meminta untuk diberitahukan jalan untuk menuju ke ruangan bawah. Setelah itu, Arthur mengatakan kepada keluarganya untuk tidak pergi kemana-mana dari ruangan tengah karena dia akan pergi sebentar dengan Tuan Ben Moss untuk mengurus beberapa dokumen. Tapi karena keluarganya bebal, jadi mereka tidak mengikuti perkataan Arthur dan segera kelayapan kemana-mana sehingga terpisah-pisah. Kemudian, film berpindah kepada Dennis yang berada di ruangan bawah. Di sini, dia melihat sebagian hantu berada di dalam kubus.
Setelah itu, Dennis ketakutan dan segera pergi ke atas dan menuju ke tempat Arthur serta Ben Moss. Di sana, Dennis mencoba menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya, dengan mengatakan bahwa dia sebenarnya bukan seorang petugas PLN, melainkan seorang pemburu hantu. PK agents, revenants, like wraiths. Tapi Arthur dan Tuan Ben Moss yang mendengar perkataan Dennis menganggapnya sebagai orang gila. Kemudian setelah itu, Dennis terkena sebuah kedipan dan kepalanya menjadi sakit. Lalu Arthur yang melihat Dennis kesakitan, dia mencoba menolong dan tanpa sengaja menyentuh badan Dennis. Yang dimana apabila seseorang menyentuh badan Dennis, Dennis dapat melihat masa lalu serta masa depan dari orang tersebut. Dan di sini Dennis melihat masa lalu dari Arthur yang dimana istrinya meninggal akibat kebakaran yang berada di rumah sakit. How's your head? Not good. Lalu tanpa mereka sadari, Tuan Ben Moss telah menghilang. Ternyata dia berada di ruangan bawah untuk menuju ruangan mesin. Di sana Tuan Ben Moss menggunakan kacamata yang dapat melihat hantu. Tuan Ben Moss melewati ruangan-ruangan yang berisikan kubus yang di dalamnya terdapat hantu. Lalu di sana dia mencoba mengejek salah satu hantu wanita dengan cara seperti ini. Hey, nice dance. Oh, jeez, you. What's the matter, honey? Bad representation? Kemudian ketika Tuan Ben Moss sampai di ruangan mesin, dia mengambil uang yang sudah disediakan oleh Tuan Cyrus sebelum dia meninggal. Lalu kemudian setelah dia mengambil koper yang berisikan uang itu, secara tiba-tiba mesin yang berada di rumah tersebut menjadi hidup, serta dinding-dinding menjadi bergerak dan menutup jalan keluar dari rumah itu. It's time to leave. I'll take your word for it. Kemudian Tuan Ben Moss menjadi kebingungan karena dinding-dinding rumah bergerak-gerak dan secara otomatis mesin yang berada di sana membukakan pintu dari hantu yang wanita yang dia ejek tadi. I was just kidding. Before. Namun kemudian Tuan Ben Moss mati karena terbelah menjadi dua bagian oleh dinding yang bergerak secara tiba-tiba. Jadi dia terbelah gitulah. Kemudian film berpindah kepada Dennis dan Arthur yang sedang kebingungan melihat dinding-dinding rumah bergerak. Setelah itu Arthur mencoba mencari keluarganya di ruangan tengah, tapi Arthur tidak menemukan siapapun di sana karena keluarganya sangat bebal. Arthur mencoba mencari ke beberapa ruangan dan menemukan anak pertamanya yang bernama Katie, serta dia juga menemukan pengasuh anaknya yang bernama Maggie. Tapi di sini anak yang terakhir yang bernama Bobby menghilang karena terpisah dari Maggie. Kemudian kita diperlihatkan Bobby yang sedang bermain skater di rumah itu dan dia juga sedang menggunakan kacamata yang dapat melihat hantu. Bobby mendapatkan kacamata itu dari sebuah ruangan. Bobby tanpa sengaja turun ke ruangan bawah yang dimana di sana dia bertemu dengan hantu wanita yang mati gantung diri. Kemudian Bobby ketakutan dan mencoba lari dan tanpa sengaja kakinya tersandung oleh tubuh hantu. Bobby mencoba lari kembali tapi tanpa sengaja lagi dia melihat hantu dari Cyrus. Setelah itu film berpindah kepada Arthur dan yang lain. Mereka menuju ruangan bawah untuk mencari Bobby. Di sana mereka berpisah karena jika selalu bersama itu akan memperlambat dalam pencarian Bobby. Waktu terus berjalan, satu persatu pintu kubus terbuka. Kemudian Dennis terkejut melihat pintu kubus dengan lambang pembantai terbuka. Lalu Dennis memberikan kacamatanya kepada Maggie karena Maggie tidak percaya dengan hantu. Setelah itu barulah Maggie percaya bahwa hantu sebenarnya ada. Kemudian mereka melanjutkan pencarian Bobby. Tapi sebelum pergi Dennis melakukan hal ini, yang dimana dia melihat kedipan tentang dirinya dibunuh oleh hantu. Setelah itu, film berpindah kepada Katie dan Arthur yang sedang mencari Bobby. Lalu di pertengahan jalan, Katie mencoba kacamata yang dapat melihat hantu. Seketika itu dia melihat hantu dengan lambang pembantai. Kemudian Katie diserang dan dicabik-cabik oleh hantu.
Tapi beruntungnya di sini ada Kalina yang datang dan membantu. Lalu Kalina dan Arthur menarik Katie untuk dibawa pergi dari sana, dan beruntungnya mereka ada dinding yang bergerak dan menghalangi jalan dari hantu pembantai. Setelah itu, Arthur bertanya kepada Kalina tentang apa yang dilakukannya di rumah ini dan bagaimana dia bisa masuk ke dalam. Lalu Kalina menjawab dia berada di sini karena ingin membebaskan para hantu yang telah diperbudak oleh Cyrus, dan dia masuk ke dalam dengan memanfaatkan celah kecil, tapi mungkin sekarang celah tersebut telah tertutup. Gila sih, ini Cyrus hantu aja diperbudak, lebih dari POC. Lanjut. Lalu Kalina juga menjelaskan bagaimana cara bekerja mesin yang berada di rumah ini. Kalina mengatakan mesin yang berada di rumah ini adalah mesin Basileus yang dirancang oleh iblis dan diberikan kekuatan oleh orang mati. Basileus' device. We're in the middle of a machine designed by the devil and powered by the dead. Tanpa mereka sadari, Katie telah menghilang dari belakang mereka dan mereka berdua pula bertemu dengan hantu bocah pertama. I'm not going anywhere without my kids. Kemudian film berpindah kepada Dennis dan Maggie yang hampir terjepit oleh dinding. Bisa kalian lihat mereka berdua terpisah dan kacamata Dennis berada di tempat Maggie. Lalu tanpa Dennis sadari, dia telah masuk ke dalam kubus yang berisikan hantu. Di sana Dennis dipukuli, tapi untungnya ada Maggie yang memberikan arahan untuk menghindari dari pukulan hantu, dan Dennis pun sempat untuk keluar tapi dengan kepala terluka. Setelah itu, Dennis dan Maggie bertemu dengan Kalina yang sedang memanjat. Jadi Kalina dan Arthur ingin pergi ke ruangan perpustakaan dan ruangannya berada di atas mereka. Jadi mereka harus memanjat dan di sini terbukalah pintu kubus hantu. Arthur yang melihat pintu kubus terbuka segera meminta bantuan kepada yang di atas untuk segera menariknya agar dia selamat. Setelah itu mereka menuju ke ruangan perpustakaan, tapi ketika mereka sedang menuju ke sana, tiba-tiba hantu pembantai datang dan menyerang Arthur. Tapi untungnya di sini Dennis siap membantu dengan melemparkan suar. Kemudian mereka segera pergi ke ruangan perpustakaan. Di sana Kalina memberitahukan kepada Arthur bahwa arwah istrinya terperangkap juga di dalam rumah ini dikarenakan Dennis. Arthur yang mendengar itu segera memukul Dennis. Kemudian Kalina menjelaskan tentang 11 hantu yang berada di rumah Cyrus. Setiap hantu mewakili satu zodiak hitam. Hantu yang pertama adalah si putra pertama. Hantu yang kedua adalah si tubuh yang buntung. Hantu yang ketiga adalah si wanita yang terikat. Hantu yang keempat adalah si pencinta yang lemah, dan ini adalah istri dari Arthur. Hantu yang kelima adalah si pangeran tengkorak. Hantu yang keenam adalah si putri yang pemarah. Hantu yang ketujuh adalah si penjara. Hantu yang kedelapan adalah si anak besar dan si ibu yang kerdil. Hantu yang kesembilan adalah si palu. Hantu yang ke-10 adalah hantu si pembantai. Dan yang terakhir, hantu yang ke-11 adalah hantu si penggilas yang berada di awal film tadi. Kemudian, Kalina juga menjelaskan bahwa tujuan Cyrus dalam mengurung hantu adalah untuk membuka mata neraka. Lalu Arthur bertanya kepada Kalina tentang berapa hantu yang sudah terlepas. How many ghosts have been set free? Kalina menjawab 11 hantu, tapi rumah ini perlu 12 hantu. Percakapan mereka langsung dipotong oleh Dennis. Dia mengingat dengan perkataan Demon yang di awal film tadi. Demon mengatakan bahwa perlu 13 hantu. Jadi di sini mereka masih bingung hantu yang ke-12 dan hantu ke-13. Lalu Kalina menjawab hantu yang ke-13 adalah hantu yang rela berkorban. Untuk menghentikan rumah ini diperlukan pengorbanan hidup daripada kematian. Hantu yang ke-13 ini diciptakan dari suatu perbuatan kasih sayang. Lalu Dennis mengatakan dengan pelan, kau adalah hantu ke-13 kepada Arthur.
Dennis mengatakan ini kepada Arthur, tapi Arthur tidak mendengarnya. Setelah itu, mereka membuat rencana yang dimana Arthur dan Dennis akan pergi keluar untuk mencari Bobby dan Katie, sedangkan Maggie dan Kalina menuju ruangan mesin untuk meledakkannya. Lalu Arthur dan Dennis keluar dengan membawa sebuah kaca yang terdapat sebuah tulisan Latin, jadi para hantu tidak bisa menembus kaca tersebut. Kaca tersebut dijadikan tameng. Kemudian Dennis mengalami sebuah kedipan dan tak berselang lama muncullah hantu yang ke-9, yaitu hantu si Palu. Dennis yang melihat hantu yang ke-9 segera mengurung Arthur di sebuah sudut dengan kaca yang mereka bawa tadi. Dennis mencoba menghindari semua pukulan palu dari hantu ke-9. Tapi tak berselang lama, mesin Cyrus membuka pintu kubus hantu yang ke-11, yaitu hantu si penggilas. Tanpa berselang lama, setelah pintu terbuka, hantu yang ke-11 segera mendatangi Dennis untuk membunuh. Jadi sekarang Dennis melawan 2 hantu sekaligus. Ya, intinya Dennis mati dengan beberapa pukulan dari palu serta dilempar-lempar oleh hantu. Kalau kalian ingat, ketika Dennis mengejek hantu yang ke-9 dengan menggunakan jari tengah, di sana dia mengalami kedipan tentang masa depan yang akan terjadi, yaitu dibunuh oleh hantu. Jadi dia sudah tahu kalau dia bakal mati di sana. Kemudian film berpindah kepada Maggie dan Kalina yang mencapai ke ruangan mesin. Di sana mereka bertemu dengan hantu Cyrus dan Kalina malah melakukan ini kepada Maggie. Barulah di sini kita perlihatkan, ternyata Kalina adalah kaki tangan dari Cyrus, dan semua hal yang terjadi dari awal film sampai keluarga Arthur masuk ke dalam rumah ini, itu semua rencana dari Cyrus. Kemudian, Cyrus meminta mantra kepada Kalina yang telah dia curi. Where are the spells? Lalu Cyrus memutar mantra tersebut supaya para hantu berkumpul di ruangan tengah. Setelah itu, Cyrus dan Kalina pergi, tapi dengan sengaja Cyrus menjebak Kalina agar dia terjepit dan mati. You just can't teach something. I thought I told you, greatness requires. Kemudian film berpindah kepada Arthur yang melihat anak-anaknya dalam bahaya. Anak Arthur terjebak di tengah-tengah mesin yang siap memotong mereka jika keluar batas. Arthur bingung apa yang harus dia lakukan di sana. Dia mencoba kembali menggunakan kacamata dan terlihat ada 11 hantu yang berada di sana. Arthur menjadi berpikiran jika dia akan menjadi hantu yang ke-13, lalu siapa yang akan menjadi hantu ke-12? Seketika itu dia melihat Cyrus dan langsung menghajarnya karena dia sudah tahu hantu yang ke-12. Tapi Arthur kalah dan ingin dibunuh oleh Cyrus. Lalu tiba-tiba mantra untuk memanggil para hantu tiba-tiba berubah. Ternyata Maggie sedang mengutak-atik mesin tersebut sehingga mantranya menjadi berantakan. Mantranya kayak udah diremik teman-teman. Arthur yang melihat Cyrus teralihkan segera menendangnya. Dan hantu yang berada di ruangan tengah segera pergi menuju Cyrus karena mantranya telah berantakan. Jadi Cyrus diangkat oleh para hantu lalu dilempar ke ruangan tengah dan Cyrus pun mati dengan terpotong-potong. Setelah itu, Arthur melihat hantu dari Dennis yang meyakinkannya bahwa di dalam diri Arthur terdapat kekuatan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dan di sisi lainnya, Maggie sedang mengutak-atik mesin Basileus, sehingga membuat mesin tersebut menjadi rusak dan ingin meledak. Lalu di sisi Arthur, dia sedang mencoba berpikir jernih untuk menyelamatkan anak-anaknya. Kemudian Arthur mencoba mengambil ancang-ancang dan segera melompat ke tempat anak-anaknya. Dan dia pun selamat. Setelah itu meledaklah mesin Basileus dan memecahkan semua bagian yang terbuat dari kaca. Lalu kita diperlihatkan hantu yang berjalan menuju keluar rumah dan menghilang.
Setelah itu, Arthur didatangi oleh istrinya dan terdengar suara, "Aku mencintai kalian." Mom? I love you guys. Kemudian film ditutup dengan Maggie yang sedang marah-marah karena dia muak menjadi seorang pengasuh, dan film pun selesai. Oke, kalau kalian suka mohon like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan dadah.